Saya mau tanya Bang Juma, apakah Roh Kudus, siapa dia yang abang maksud? Roh Kudus itu adalah utusan Tuhan yang tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itu yang dia sampaikan. Kami menyebutnya malaikat Jibril. Kul nazzalahu ruhul kudus. Yohanes 16 nomor 7, 8, 9, 10. Dia tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang dikatakan itulah yang disampaikan. Berarti dia bukan Tuhan, melainkan dia masih kurir firman. Apakah Roh Kudus ini membawa apakah Roh Kudus ini juga membawa nama Yesua? Ketika datang kepada kaumnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Isa alaihi salam, Yesua Hamasia, Iso itu datang mengajarkan akan datangnya roh kebenaran bernama Ahmad. Oke. Ya. Apakah abang percaya bahwa Kristus itu atau Mesias itu diberikan nama yaitu Yesua, dan Roh Kudus itu diberikan juga Roh Kudus kepada Roh Kudus itu sebagai gelar Yesua? Tidak ada gelar bagi Yesus itu, gelar Roh Kudus nggak ada. Ya, oke. Jadi begini abang baca Yohanes 14 ayat 26 bahwa Bapa juga mengutus Roh Kudus itu dalam nama Yesua. Bang percaya? Betul, karena Roh Kudus itu adalah penyampai firman. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka baginya ada Roh Kudus. Yohanes 3 nomor 34. Oke Bang Juma. Artinya nama Yesua tidak disematkan hanya kepada Kristus saja, tetapi kepada Roh Kudus. Ada dua di sini. Saudara, kepada anak manusia dan kepada Roh Kudus nama Yesua itu. Artinya nama Yesua itu terikat kepada Elohim. Saudara, Nabi Isa alaihissalam seperti juga Yesus itu diberi kekuatan dengan disertaikan kepadanya Roh Kudus. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajah. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil kudus. Nabi Isa ketika datang dipersenjatai dengan pendamping. Siapa pendampingnya? Roh Kudus yang kuat dari Maha Kuasa. Itu jelas itu. Makanya Yesus di dalam Lukas 22 nomor 43-44, Roh Kudus datang kepadanya memberikan kekuatan sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa, sehingga peluhnya seperti titik darah yang menetes ke tanah. Siapa yang datang kepadanya? Roh Kudus yang kuat. Anda salah. Dari sana tadi salah. Yang merangkak keluar dari kubur itu apa? Di situ kesalahan Anda. Oke Bang Juma. Bang Juma perlu baca Lukas 12 ayat 10. Apakah itu hanya malaikat? Di sini saya mau tegaskan bahwa apakah yang abang maksud ada malaikat di sini? Lukas 12 ayat 10. Hujat anak manusia itu diampuni, tetapi hujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Apakah itu abang bermaksud adalah malaikat? Saudara, malaikat kalau dihujat, sang penyampai firman dihujat, itu sama halnya menghujat Tuhan. Karena malaikat sabar. Karena malaikat datang sabar. Apakah malaikat lebih tertinggi daripada malaikat ini yang menjadi perantara, kawan? Astagfirullahaladzim. Sekarang permasalahannya kalau itu sederhana. Yang memberi kekuatan Yesus kepada malaikat atau malaikat kepada Yesus? Coba Anda jawab. Yesus yang memberi kekuatan kepada malaikat atau malaikat yang memberi kekuatan kepada Yesus? Jawab dulu itu. Aduh, parah ini. Makanya beragama itu jangan doktrin, gunakan akal. Tapi bagaimana mau menggunakan akal? Mutiara tidak diberikan kepada kalian.